Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali masih dengan Ibu Kokom. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan menyimak, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Kemudian, dengan mengidentifikasi, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak hebat, agar kalian lebih cepat paham, coba kalian simak baik-baik video pembelajarannya ya. Selamat menyaksikan. Perhatikan denah kandang kelinci Pak Rudi. Tata letak bangunan, sanitasi jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan membahas kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama, kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Luas Pulau Sumatera 473.481 km persegi. Batas laut sebelah timur Selat Malaka, sebelah selatan Selat Sunda, sebelah barat Samudra Hindia, sebelah utara Teluk Benggala. Batas daratan sebelah timur Pulau Kalimantan, sebelah selatan Kepulauan Mentawai, sebelah barat negara India, sebelah utara Malaysia dan Singapura. Nama-nama pantai: Pantai Air Manis, Pantai Lampuk, Pantai Pasir Putih, Pantai Pulau Jemur, Pantai Pulau Penyengat, Pantai Pasir Panjang, dan Pantai Nongsa. Nama-nama dataran rendah: Kabupaten Asahan, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, Batanghari. Nama-nama gunung: Gunung Kerinci, Leuser, Dimpo, dan Talamau. Kondisi geografis Pulau Sulawesi. Wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik.
Kondisi geografis Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Kondisi geografis Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Kepulauan Nusa Tenggara luasnya 68.871,2 km persegi. Batas laut sebelah utara Laut Bali dan Laut Flores, sebelah timur Laut Timur, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Bali. Batas darat meliputi utara tidak ada berupa lautan, sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste, sebelah selatan tidak ada berupa samudra, dan sebelah barat juga tidak ada berupa selat. Adapun nama laut, nama pantai, nama gunung yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional.